Dan saya mengidap waktu itu karena gonta-ganti, saya mengidap penyakit HIV. Nah itu durasi HIV itu kan menurut dunia kedokteran, itu kalau virus itu nggak langsung hari itu kita langsung mati. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan. Pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup. Atau yang kedua berdamai dengan pasangan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari terus kita dukung Podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang sudah tertera di bawah ini. Saat ini di studio sudah ada Bang Geri. Salam. Shalom. Sehat Bang? Puji Tuhan. Baik. Abang Geri ini adalah anak yang pernah mau digugurkan oleh orang tua. Nah, kenapa mau digugurin? Ini pertanyaan yang menarik ya. Ya, Saya sempat nanya sama mama saya sebelum meninggal. ya. Kenapa saya mau digugurkan karena mama saya melahirkan anak ketujuh. Oh, Saya anak bungsu. udah kebanyakan ini. Iya, seperti itu. Jadi mungkin pikiran orang tua adalah, aduh ini kok jebol ini. Oke ya, 7 anak. Ya, Tapi kenapa kok bisa hidup? ya mungkin ada maksud Tuhan. Oke, Tuhan tidak izinkan kan kematian itu. oke, Jadi Tuhan itu kan memberikan itu kehidupan. baik. Tapi Mama pada saat itu memang udah berusaha ya. Memang udah melakukan berbagai macam cara untuk matiin ya. Iya, Wow. benar. Dan berhasil hidup. Masih hidup. Dan orang tua akhirnya punya 7 anak. Oke, dan apa yang terjadi setelah berhasil dilahirkan di dunia? Mama tetap menghidupkan saya. Oke, Walaupun dari kecil saya tidak selalu diperhatikan. karena memang dianggap bukan direncanakan ya. Bukan direncanakan. Jadi diasingkan dari 6 yang lain. Ya, Waduh, pilih kasih ini. Harusnya anak ketujuh, anak bontot itu anak yang paling disayang, dimanja, seperti itu ya. Tapi ini justru diasingkan. Oke, dan bagaimana perasaan abang pada saat itu? Terluka nggak? Merasa nggak kalau diasingkan gitu? waktu kecil sih tidak merasa ya. Tapi kalau pas waktu sudah besar, saya merasakan perbedaan-perbedaan itu. Oh, Terhadap abang dan kakak-kakak saya. wah mulai nih ya. Iya. Wah ini kayaknya dibeda-bedain ini. Oke, pernah nanya ya nggak sama mama? Kenapa kok dibedain ini? Nggak pernah nanya sih. Nggak pernah nanya. Tapi tersimpan nggak luka itu? Tersimpan. Dan saya juga sering berantem sama abang-abang saya juga. Nggak cocok. Nggak cocok dalam hal apa ini? Terutama sama papa saya. Konflik ini sama papa? Tidak akur sih ya. Oke, nggak akurnya dalam hal? Prinsip ya. Prinsip tentang hidup. Oke.
ini berarti banyak nggak akurnya nih. Iya. Waduh. Oke, dan apa yang terjadi? eh Waktu terus berlalu itu, ini kejadiannya pas waktu kecil atau masih udah besar nih? Ah, masih kecil. Masih kecil. Ya. Waktu masih kecil, saya tidak terlalu diperhatikan, dan ada suatu momen yang membuat itu sampai teringat sampai sekarang. Baik. Ya, karena mama dan papa itu kan suka menampung keponakan-keponakan dari Oh. keluarga mama dan papa. Menampung di rumah. Ya, mereka masih anak-anak muda semua kan, belum nikah, keponakan-keponakan papa. Kenapa ditampung? Mama. Kenapa? Kan mereka bersaudara. Oke, enggak, maksudnya ditampung karena apa? Mereka nggak punya uang kah? Dalam rangka sekolah kah? Oh enggak, waktu itu kan posisi mereka ada yang sedang mau studi di Bandung, Oke. terus ada yang mau cari pekerjaan di Jakarta. Oh. Mereka masih bujangan semua, masih lajang. Ya. Ada beberapa keponakan dari mama juga Ya. stay di tempat saya, di daerah sekitar Bogor. Oke. Ada masalah apa dengan ditampung-tampung? Emang ada konflik di situ? Ada persoalan yang besar di situ? Nggak ada masalah sih. Sepupu saya akur-akur aja. Oke. Mereka kan abang sepupu saya, Oke. kakak-kakak saya juga. Tidak pernah ada masalah. Tidak pernah ada masalah. Oke. Tapi katanya pernah dilecehkan. Ya, ada momen waktu itu saya baru sadar setelah lulus SMA, kenapa saya teringat satu abang sepupu saya gitu loh. Terus akhirnya, Yang juga memang lagi menumpang. iya. Oke. Dan itu teringat waktu mama sebelum meninggal. Dan saya terus terang sama mama, dan saya terus terang sama kakak saya bahwa saya pernah dilecehkan. Itu kejadiannya seperti apa? Karena memang abang masih kecil sekali pada waktu itu. Iya, waktu itu belum sekolah. Oh, oke. Dan kenapa tidak mengadu langsung pada saat itu? Ya, waktu anak kecil kan kita tidak tahu apa-apa kan. Oke. Nama juga anak kecil kan, ikutin aja gitu. Dan itu berkali-kali. Cuma sampai 3 kali sih ya. Oke ya. Jadi benar-benar nggak tahu ya kalau itu tahu. salah sebenarnya ya. Salah sebenarnya. Oke. Seiring berjalannya waktu, abang makin besar, ya, dan bekerja, ya. Bagaimana apa namanya itu situasi yang terjadi? Seiring waktu itu saya sudah menjadi lulus SMA ya. Ya. Lulus SMA, saya mulai bekerja. Pertama bekerja di Cibinong sebagai office boy. Oh, Setelah itu di tahun 99 saya kerja di salah satu kafe rohani di Jakarta. Kafe Rohani. Oke. Di gedung Menara Tamrin, tidak perlu disebutkan mereknya. Oke. Nama kafenya nggak perlu Kok disebutkan. ada kafe rohani ya? Ada. Berarti lagu-lagunya lagu-lagu rohani gitu. Lagu rohani, tidak boleh ngerokok, tidak ada disediakan minuman alkohol, tidak boleh ngerokok di dalam tempat kafe rohani itu. Wih, keren dong. Iya, itu sempat viral sih tahun-tahun 98 sampai tahun 2002-2003 sempat viral ada kafe rohani pada saat itu di Jakarta. Wow, aku baru dengar. Iya benar. Oke, dan waktu bekerja masih tinggal sama orang tua? Atau? Sudah kos Wow, di Jakarta. jauh dari orang tua nih. Jauh dari orang tua, dari keluarga. Oke. Karena saya berpikir saya anak bungsu, saya bisa survive sendiri. Oh gitu. Saya bisa survive sendiri. Jadi selesai lulus SMA ya? Setelah lulus SMA, Berarti nggak kuliah pada saat itu? nggak kuliah, Memutuskan memang untuk cari uang udah? cari uang. Oke, dan bagaimana rasanya punya uang sendiri? Jauh dari orang tua? Ya bangga lah punya uang sendiri kan, kita kerja keringat sendiri, ada hasil gitu loh. Ya. Dan bisakah jaga hidup? Ini kan nggak bersama dengan orang tua nih. Pada saat itu ya mungkin saya nggak bisa jaga hidup, pergaulan gitu loh kan. Mulai jatuh nih. Mulai sedikit-sedikit jatuh. Oke. Karena kan jauh dari orang tua ya. Dari orang tua. Sudah mulai punya uang. Oke. Abang jatuh kemana ini? Awalnya. Awal-awalnya jatuh dalam ini ya,
masuk ke diskotik. Oh, udah masuk. Saya hobi ke diskotik tapi tidak ngedrak, Iya. tidak ngerokok, tidak alkohol. Ngapain ke diskotik? Ya cuma pengen dengerin aja lagu-lagu kan, karena saya suka musik ya kan, dari keluarga mama juga kan suka musik juga, suka nyanyi ya kan. Kan udah bekerja di kafe rohani ya, dengar di situ aja. Tapi ada sesuatu yang saya pengen cari gitu loh. Kan bosan juga waktu pada saat itu kan, namanya juga anak muda. Oke. Rutinitas bekerja, pulang capek. Oke. Hiburannya hangout ke diskotik. Seluruh Jakarta saya udah pernah mampir di diskotik. Seluruh Jakarta. Seluruh Jakarta. Wow. Nggak ngerokok, Nggak ngerokok, nggak ngedrugs, nggak ngedrak, nggak alkohol. duduk doang. Duduk, minum soft drink, dengerin musik, ngedance gitu, Oke. ngefloor gitu. Ngefloor apa itu? Ngelantai. Bahasa Inggrisnya itu ngefloor tuh ngelantai. Di Ngelantai itu diskotik. aku kan awam nih. Joget gitu loh. Joget di lantai. Bukan, berdiri di lantai ngefloor. Ayo kita ngefloor gitu loh. Aku masih belum nangkep ini. Maklum, nggak pernah masuk aku ke diskotik. Jadi ngefloor lah namanya itu ya, ngedance di lantai. Kalau orang lain kan kalau minum narkoba, alkohol kan makin kenceng ya. Oh, Karena di lantai itu makin kencang narinya. karena dengar musik gitu kan, itu kan efek dari sarafnya mereka diserang dari alkohol, dari drug gitu loh. Kalau saya enggak, cuma minum soft drink, saya hobi ngedance juga, suka nyanyi, cuma menghilangkan stres waktu kerja gitu lah aja. Oke. Nggak jatuh ke Nggak. dalam percabulan. Ya jatuh dong. Nah, itu dia makanya aku dari tadi nyari nih. Jatuh dong. Nggak ngerokok, nggak ngedras, nggak alkohol. Lalu apa nih, masa cuma duduk-duduk ya kan? Jatuh dong. Oh, jatuh dari diskotik itu. Jatuh. Kenapa? Ketemu seseorang di situ. Pertama ketemu seseorang cewek juga, ketemu dengan tante-tante, ketemu juga dengan om-om, yang om-om itu suka order gitu loh kepada saya. Apalagi di daerah dekat kerjaan saya itu kan, di daerah Tamrin itu kan dulu ada salah satu Hard Rock Cafe Oke. di samping perusahaan perbelanjaan terkenal itu Sarina. Oke. Ya kan, saya suka nongkrong di McD. Waktu itu kan ada McD di situ, dan saya suka om-om hidung belang itu nanya, Oke. "Ger, ada nggak yang seger-seger gitu?" Oh, minta. Gitu. Minta apa, cewek? Cewek gitu loh. Loh, abang siapin? Aku siapin, ada. Gampang pada waktu itu cari-cari cewek yang virgin, cewek-cewek yang mau seperti apa om, gitu kan? Oh gitu. Uh, Kok bisa dapat? Gimana ceritanya? ada aja lah. Oke. Kita kan waktu itu posisinya kan kita kerja kan waiter ya. Orang yang datang ke kafe rohani itu kan belum tentu orang yang setia sama Tuhan juga. Oh, oke. Cuma pengen meeting ke Ya. tempat kita, Hmm. makan, atau mungkin ada dinner, Hmm. atau mungkin ada meeting dengan klien gitu. Oh, Pengen jadi- suasananya rohani. Tapi nggak tahu hatinya mereka itu datang buat apa. Kita nggak ngerti kan. Jadi abang juga dapat dari kafe rohani itu juga? Ada. Wah. Jadi mulai banyak yang order ini. Ya waktu itu kan waktu pas pulang itu jam-jam, apalagi malam minggu kan kita pulang jam 1 malam. Dulu kan McD Sarina itu kan ramai sekali. Oke. Apalagi pas tahun 2000 itu milenium Hmm. milenium baru kan. Itu banyak itu saya nggak pulang ke kos. Justru saya dapat orderan dari om-om itu untuk dapatkan cewek, dan saya dibayar untuk dapatkan cewek gitu loh. Oh, dapat nih. Tapi layak sendiri nggak jatuh? Jatuh nggak ke situ? Ada beberapa kali jatuh, ada enggak juga sih. Kalau yang dipesan sama om itu saya nggak mungkin Iya. tidur sama dia gitu kan. Iya. Pasti saya dapatkan untuk om itu, Ya. dan saya dapatkan uang yang luar biasa, ya cukup makan untuk sebulan lah. Oh, ini dapat tambahan lah selain Tambahan daripada lah. kerja. Waktu itu kan gajinya kecil, masih 2 juta waktu itu kan, masih kecil. Wah. Oke. Wah, ini makin dalam ini kayaknya jatuhnya. Ya seperti itulah dunia. Menaruhkan hal-hal yang menarik, tapi sebenarnya untuk menuju maut. Kenapa abang
eh, eh, jatuh? Why? Apakah karena memang pondasi iman belum punya? Sebenarnya pondasi iman waktu saya lahir baru itu SMA kelas 3 ya, tahun 97. Tetapi semenjak saya kerja di kafe itu, Godaan banyak. godaan banyak. Berarti udah mengalami kelahiran baru waktu SMA. Sempat melayani klien baru dan sempat melayani sebagai worship leader. Oh. Oke, jadi jatuh karena godaan lah ini. Kencang kali nih godaannya ini. Ya, Jatuh lah. Oke. Abang jatuh ke cewek-cewek malam tersebut atau ke pacar? sempat ke pacar, Hmm. sempat hidup sambil Eleven, Apa itu? kumpul kebo. Oh. Sambil Eleven bahasa Inggris. Aduh. Aku kok Zaman nggak tahu. sekarang itu Aduh. kumpul kebo, bukan kumpul kambing ya, kumpul Oke. kebo. Dan ini keluarga nggak tahu. Keluarga akhirnya tahu setelah saya mengalami pertobatan. Oh, enggak, awal-awalnya nggak ada yang tahu. Awalnya nggak tahu. Awalnya nggak ada yang tahu ya. Jadi benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Iya. Tapi kenapa kok bisa nggak jatuh ke dalam drugs gitu? Karena kan itu dunia yang nggak jauh. Karena gitu saya loh. nggak suka drugs, nggak suka dengan alkohol, Rokok juga nggak suka. nggak suka. Pernah coba, langsung mual, Oke. nggak cocok. Iya. Dan abang nggak takut waktu itu dosa? Karena kan ini berarti abang berganti-ganti nih kan? Berganti-ganti. Waktu itu kan nggak takut dosa. Yang penting kan saya cuma dapat duit, Evan, Dan itu hampir tiap malam nggak tiap malam juga sih. Kalau Ah. lagi pengen aja. ke sana gitu ya. Waduh, berganti-ganti. Udah. Oke, bener-bener ya nggak ada tertuduh bersalah ya. Tidak ada waktu itu. Oke. Tapi pas setelah melakukan itu pasti ada penyesalan sih. Dan nggak kapok-kapok, lanjut terus. Kapok-kapok lanjut terus. Ampun. Tapi bukan mucikari kan, bukan. Enggak sih, enggak mucikari sih. Cuma Kalau ada yang order gitu. order buat tambahan, buat makan, buat transport, buat Evan. Dan Iya. di lain itu juga saya juga suka takdirin teman-teman ya kan. Oh. Dari hasil itu suka takdirin teman-teman makan gitu. Oke ya. Baik. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Karena kan ini abang makin lama makin jauh ini dari Tuhan ini. Oh ya, ada momen yang paling berkesan buat saya, yang nggak saya bisa lupakan. Bukan berarti saya tidak tidak lepas dari dosa itu. Saya Ya. udah lepas, Ya. masuk penjara. Masuk penjara. Ya, gara-gara itu saya pernah masuk penjara. Gara-gara apa? Gara-gara dimasukin sama pacar saya. Loh, pacar memenjarakan abang. Iya. Kasus apa? Pencurian pada itu tuh. Abang nyuri apa? Dituduh mencuri perhiasan dia katanya. Terus uang 20 juta padahal nggak ada bukti. Cuma bikin berita acara palsu, BAP palsu ke Polsek. Tapi kenapa Polsek percaya? Ya namanya juga Polsek butuh uang kan. Kan segala sesuatu di dalam dunia ini kan bisa disuap. Oke. Mungkin oknum kali itu ya. Oknum kali. Ya, aku yakin itu oknum. Oke. Dan akhirnya masuk penjara. Ke penjara. Vonis berapa tahun? Harusnya 2 tahun. Ya. Tetapi persidangan 4 kali itu saya mohon pertimbangan. Ya. Akhirnya jatuhnya 6 bulan. Kenapa kok bisa berkurang banyak? Karena kasusnya nggak menarik ya bagi hakim gitu loh. Oh. Ini kasusnya cuma kasus sepele sebenarnya. Sebenarnya hakim juga nggak mau ngurusin masalah kayak gini gitu loh. Oke. Kalau hakim kan pasti ngurusin masalah penggelapan uang, Ya, yang besar-besar lah. narkoba, Korupsi. gitu. Ya. Ini masalah sepele ya udah gitu kan, masalah intern mereka masing-masing gitu kan, ya udah. Masalah dua sejoli ini seperti. Ya seperti itulah. Dan apa yang terjadi di dalam penjara? Bagaimana dunia dalam penjara? Di penjara itu sebenarnya nggak enak ya. Ya pasti. Walaupun punya duit nggak enak juga. Oh, kenapa? Karena secara fisik kita terpenjara.
Ya. Secara fisik kita terpenjara. Oke. Walaupun kita punya uang. Hmm. Bebas, yang punya uang melakukan apa aja di dalam penjara. Oke. Tapi kalau secara fisik kita nggak bebas. Jadi benar-benar ya terkurung udah. Ya, ada aturan-aturan tertentu yang kita harus patuhi. Mengalami kejadian-kejadian tidak menyenangkan. Oh, Enggak. mengalami dipukulin waktu dari Polsek ke lanjut ke Cipinang, LP Cipinang, di Polsek di daerah Matraman itu lanjut ke Cipinang setelah 2 bulan. Sisa selanjutnya kan 4 bulan. Jadi saya menjalani 6 bulan kan. Iya. Dia alami juga dipukulin, terus tidur di kamar mandi, duduk, lipat kaki gitu sambil duduk gitu kan, Sama narapidana yang lain. sama kepala kamarnya. Iya, narapidana juga. Ya, narapidana kepala kamar itu seperti kepala ini loh, asrama yang di dalam rumah, Iya, tapi dia juga memang di dalam. di dalam. Yang mukulin itu berengosnya, Kenapa? wakilnya. Emang melakukan kesalahan? Biasanya itu tradisi ya di dalam penjara, pindahan dari Polsek ke LP manapun, Salemba, Cipinang, Tangerang ataupun itu pasti akan dianiaya kalau kita nggak punya duit. Kalau kita punya duit, Oke. kalau kita punya duit itu tidak akan dianiaya. Titipan dari Polsek itu akan diperhatikan sama orang sipir sana. Jadi karena abang nggak punya duit habis. Ya, kita orang anak hilang lah. Kita dibilangnya anak hilang, kita nggak ada duit, dipukulin, Dari keluarga nggak ada yang tolong. nggak ada yang tolong. Tapi mereka tahu. Nggak ada satupun, mereka tahu, dengar-dengar aku masuk penjara. Waktu itu mereka datang tapi aku nggak pernah jumpa sama mereka. Loh kenapa? Ya aku nggak punya duit. Kan masuk itu harus ada duit. Serba duit di dalam penjara itu. Oke. Dan apalagi yang abang alami di dalam? Yang paling sakit tuh ya aniaya ya, sempat berat badan saya waktu itu sekitar 80 lebih, agak sekel, agak gemoy, badan saya itu agak Ya. berbody lah istilahnya. Ya. Sampai masuk penjara saya kurus, Habis ya? habis dipukulin selama 3 minggu. Apakah pernah ada pelecehan di dalam? Pernah. Abang dilecehkan. Saya kira rata-rata orang dalam penjara pernah dilecehkan. Orang normal pun pasti pernah dilecehkan. Kenapa? Karena tidak ada perempuan kah? Mungkin salah satunya. Oke. Dan apa yang abang nggak bisa ngelawan pada waktu itu? Nggak bisa ngelawan dong, kita kan anak hilang. Jadi pasrah aja. Kita seperti budak kan, Jadi pasrah aja waktu dilecehkan seperti itu. pasrah aja. Disuruh seperti itu ya kita lakukan daripada kita mati. Oke, pahit sekali. Jadi 6 bulan benar-benar pahit sekali ya. Kejadiannya waktu itu di penjara LP Cipinang sih, kalau di Polsek enggak. Oke. Dan bebas. Ya bebas, setelah itu bebas. Oke. Dan bagaimana ketika menghirup udara segar? Ya bersyukur aja ya, Tuhan masih memberikan kesempatan. Waktu itu saya mengalami percobaan dengan Tuhan ya. Akhirnya mengalami perjumpaan. Di dalam penjara mengalami percobaan dengan Tuhan. Oke. Dan terima Yesus kembali. Ya, terima Yesus kembali ya. Untuk kasih mula-mula kembali. Yang dulu saya pertama awal pertobatan itu tahun 97, saya temukan kasih mula-mula lagi. Pas di dalam penjara. Pas penjara. Dan saya di dalam penjara melayani Tuhan juga. Oh. Sebagai worship leader, saya jangkau teman-teman. Sebagai juru tulis, stamping untuk ke gereja. Jadi saya blok-blok itu saya panggil-panggilin. Yang banci-banci pun, yang gay-gay pun, yang tukang narkoba pun saya panggil-panggilin. Bahwa mereka harus ke gereja. Saya melayani Tuhan di situ. Oke. Dan saya juga kerja di situ sebagai nyuci pakaian, nyetrika, dan masak. Dan saya bisa menghasilkan uang. Oke. Dan waktu pulang saya membawakan uang juga. Karena saya menjadi kesayangan mereka. Oh gitu. Iya.
Oh, jadi kesayangan di dalam penjara. Kepala foreman itu adalah kepala blok. Iya. Kalau kepala kamar itu di mana saya tidur. Mhm. Saya dikasih sama kepala foreman blok itu. Oke. Misalkan blok A, ya Iya. saya blok A. Saya disayang. Oh, wow. Jadi setelah disayang berarti udah nggak ada yang berani macam-macam lagi nih. Nggak ada. Dan mereka tahu bahwa saya udah melayani Tuhan, saya diperhatikan. Oke, ya. Dan akhirnya berpisah dengan mereka ya karena bebas ya. Berpisah dengan mereka dan momen ada beberapa kali saya ketemu sama ex napi. Ya. Udah ketemu bahwa mereka tahu saya sudah jadi hamba Tuhan. Oh, wow. Dan setelah keluar dari penjara, ini benar-benar nggak jatuh lagi ya? Nggak. Jadi benar-benar berhenti semuanya momen ketika abang masuk ke dalam penjara. Berhenti, walaupun memang banyak tawaran-tawaran secara pikiran ya. Ya, Iblis kan goda kan bukan hanya seperti yang kita lihat di film-film ya, hantu, kuntilanak gitu. ya. Tapi iblis kan bekerja melalui pikiran, Oke, mata, iya. hati. Hmm. Nah, itu saya berusaha untuk maksudnya berusaha untuk tidak mengiyakan apa kata iblis. Oke, Tolak. oke. Dan waktu abang jatuh, ya, karena kan ini lebih banyak jatuh ke seks ya, ke free sex ya. Apakah tidak ada gangguan kesehatan? Karena ini kan abang cerita tadi gonta-ganti nih, bahkan di Ya. laki-laki juga ngelecehin nih gitu ya. Benar itu. Saya setuju dengan apa yang Bro katakan itu ya, bahwa segala sesuatu kan apa yang kita tabur akan kita tuai. Oke, Kita tabur buruk, kita akan tuai buruk juga. oke, Dan saya mengidap waktu itu karena gonta ganti, saya mengidap penyakit HIV. Nah, itu durasi HIV itu kan menurut dunia kedokteran itu kalau virus itu nggak langsung hari itu kita langsung mati. Hari itu virus itu langsung nampak. Enggak. oke. Tetapi kalau HIV itu durasinya itu bisa bertahun-tahun baru kelihatan. Oke. Menyerang imun kita yang kuat. Sel darah merah kita diserang. Ciri-cirinya apa? Kenapa kok dinyatakan positif HIV? Ciri-cirinya itu secara fisik ya. Ya, Itu ada lidah jamur seperti bayi itu. Kalau minum susu kan ada ada lidah putih kan. Jamur di sini ya. ya, Putih, atas bawah putih. Iya. Terus ini bibir tuh pecah-pecah. oke, Bukan sariawan, pecah-pecah. oke, Terus mata hitam. oke. Terus kulit kita kayak bintik-bintik hitam. Dan abang Kayak ngalami. gosong, alamin. Itu setelah keluar dari penjara ya? Kalau pas keluar dari penjara tuh hidup saya udah mulai normal lagi, melayani lagi. Jadi ini bintik-bintik hitam jamuran itu saat kapan? Saat waktu momen itu sekitar 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Ya berarti udah keluar dari penjara berarti ya? Udah melayani Tuhan. Udah melayani Tuhan ini statusnya. Berarti nggak tahu Nggak berarti. tahu, momen itu nggak tahu. Jadi apa yang membuat abang pengen ngecek gitu ya? Waktu itu kondisi waktu saya melayani di salah satu pelayanan di YouTube, Ya. nggak perlu disebutin namanya. Saya ngalamin pada bulan September, Ya, saya mengalami muntah. Oke. Selama mual-mual itu selama 3 hari. ya, Dan waktu itu saya tidur di rumah teman saya pemain musik, satu pelayanan di YouTube. oke. Dan di rumahnya saya dirawat selama 3 hari. Waktu itu bikin kayak seperti ini, ada studio kecil. Oke. Saya dirawat, ternyata pas dicek-cek itu pas Desember saya udah turun fisik saya. Desember itu dinyatakan bahwa saya HIV. Menurun kondisi fisik saya. Bagaimana Makin kurus. eh, kondisi psikologi abang bagaimana? Karena ini kan, ini penyakit yang susah disembuhin nih. Iya, pada kondisi itu saya sempat pulang ya setelah 3 hari di rumah teman saya di Tanjung Priok, pulang ke kosan saya dan saya itu mengalami
tulang-tulang saya nggak sanggup tuh berdiri. Ke toilet saya pun kalau misalkan mau buang air kecil atau buang air besar tuh sakit banget gitu loh. Jadi saya mesti pegangan tembok Oke. untuk bisa sampai ke toilet. Dan itu tunggu waktu berapa menit untuk bisa berdiri. Pelan-pelan sekali. Hidup saya waktu itu sendiri ya. Oke, Waktu oke. itu saya melayani di Zoom juga. Saya nggak tahu itu kok bisa terjadi seperti itu. Saya pikir kan cuma penyakit tulang biasa Iya. gitu kan. Ternyata pas saya disuruh sama gembala lokal saya waktu saya melayani di Pasar Baru, ayo check up. Ya. Akhirnya si check up, dia bayin semua. Ternyata hasilnya diagnosa saya HIV. Belum AIDS ya, tapi ya HIV. Ya, AIDS itu setelah HIV lama gitu ya, nggak sembuh-sembuh, baru masuk AIDS gitu ya. Enggak, HIV dulu baru AIDS dong. Iya, HIV dulu baru AIDS kan. Artinya tuh kalau HIV-nya nggak ditangani cepat, Cepat itu akan jadi AIDS yang meninggal. jadi pada waktu itu perawatan apa yang abang lakukan? Perawatan itu waktu itu saya kena AIDS itu, kena HIV itu ya. Ya. Saya itu kena 2 lagi penyakit. Paru-paru. Dan juga pengentalan darah. Loh, kenapa kok bisa kena lagi? Itu rata-rata yang kena HIV pasti kena paru-paru. Oh. Orang-orang paru-paru pasti kena HIV. Apalagi yang kerja di kapal laut ya kan. Kan orang kapal laut kan suka berganti-ganti wanita. Itu pasti kenanya ke paru-paru. Oke. Oknum lah ini ya, nggak semuanya. Nggak Oke. semuanya. Dan paru-paru itu waktu itu saya minum obat sekitar berapa ya? Obat HIV sama obat paru-paru itu pengentalan darah itu sekitar 10 butir, 11 butir. Wow. Selama 8 bulan. Oke. Nah, waktu 8 bulan, 9 bulan itu saya dinyatakan sembuh oleh sakit paru-paru saya. Oh. Pertama paru-paru saya sembuh. Iya. Udah di ronsen, udah diagnosa, semuanya hasilnya sembuh. Dan pengentalan darah saya udah normal. Karena saya makan buah naga. Disarankan dokter makan buah naga. Oke. Untuk mengencerkan darah saya yang kental. Oke. Setelah itu saya sembuh juga. Pengentalan darahnya sembuh. Wow. Dan waktu itu sebelum itu hasil pertama memang cek pilarut itu untuk bisa diagnosa bahwa virus saya itu masih aktif apa enggak. Ternyata awal pertama masih setengah, belum Ya. terlalu sembuh. Iya. Nah yang kedua itu baru saya dinyatakan virus saya negatif. Dan dokter bilang selama sakit itu 4 bulan saya dirawat di Cibinong itu saya harus nonton film-film yang lucu Supaya bahagia. supaya menaikkan imun kita. Oh gitu. Imun kita jadi kuat lagi. Kita kan diserang imun. Sistem Oke. kekebalan tubuh kita diserang. Jadi disuruh nonton yang lucu-lucu, Lucu-lucu, yang lawak-lawak gitu. nyanyi-nyanyi, khotbah-khotbah. Pokoknya yang bisa membangkitkan imun kita. Terus kita harus makan banyak. Tidak boleh stres. Karena di dalam obat HIV itu pengaruh kayak awal-awal pertama kita diterangkan bahwa ada pengaruh seperti kita minum kayak narkoba. Memang saya rasakan waktu itu. Rasakan pas saya minum obat itu selama 4 bulan 8 bulan saya rasakan seperti saya kalau bangun tidur tengah-tengah itu dokter bilang seperti halusinasi. Oke. Jadi kayak ngeblank gitu loh. Oke. Jadi kita harus pegang tembok-tembok biar kita nggak jatuh. Itu Oke. obat pengaruh dari HIV. Ada 4 unsur. Ya seperti itu. Dokter bilang begitu. Oke. Dan saya makan rutin. Gak Ya. boleh telat. Misalkan jam 9. Saya harus makan jam 9. Jam 9 malam. Dan bagaimana efeknya? Efeknya yang awal itu kan. Enggak, maksudnya itu kan setelah mengikuti semuanya nih, makan dengan benar, imun Efeknya- dinaikin. Ya efeknya ada kebaikan yang saya terima. Badan saya jadi sehat. Pikiran saya jadi sehat. HIV-nya sembuh. HIV sembuh. Virusnya negatif. Udah 4 tahun ini virusnya negatif terus. Dokter bilang kalau virusnya udah negatif, saya boleh nikah.
Oh gitu. Tidak akan menularkan pasangan saya. Oh. Anak pun tidak akan tertular, Kalau udah dinyatakan negatif. tapi di bawah pengawasan dokter. Oh berarti dia Tetap. nggak bisa dilepas ya? Tidak bisa dilepas, tapi tetap di bawah pengawasan dokter. Oh gitu. Jadi ini mujizat sebenarnya ya. Mujizat. Karena HIV itu jarang yang sembuh ya. Jarang yang sembuh. Iya kan? Tapi ada beberapa dari YouTube saya lihat HIV sama AIDS ada beberapa orang yang sembuh. Itu mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan. Karena secara dunia kedokteran ya nggak bisa disembuhin sebenarnya ya. Ya contoh lah kanker ya, udah stadium 4. Iya. Kanker payudara. Oke. Ada saya lihat juga kanker payudara juga Tuhan sembuhkan. Oke. Artinya memang udah nggak ada harapan untuk sembuh. Iya. Tetapi Tuhan bisa sembuhkan. Iya. Berarti dalam kasus Abang Giri ini Tuhan yang sembuhkan nih. Ada satu hal yang waktu saya sakit itu, saya boleh cerita. Boleh? Di hadapan Tuhan saya cerita ini benar. Waktu itu dirawat rumah kakak, Iya. ada momen yang spesial 2 kali saya ketemu Yesus dalam mimpi. Gimana ceritanya? Seperti Taman Firdaus. Oke. Saya ini saksikan ke daerah-daerah saya melayani Tuhan di penginjilan. Bahwa Jesus is real. Yesus itu nyata. Yesus itu ada. Apa yang terjadi di dalam mimpi itu? Bagaimana pertemuannya seperti apa? Kondisi waktu itu saya sakit memang ya. Proses untuk menjadi lebih baik, proses untuk kesembuhan itu saya mengalami yang seperti tadi saya bilang, bangun tidur halusinasi. Ya. Minum obat itu kan ada pengaruh kayak narkoba gitu kan. Oke. Pengaruhnya. Dan momen yang itu saya ceritakan ke kakak saya nangis peluk waktu tengah malam saya mimpi tentang Tuhan Yesus. Kakak saya nangis. Wow. Dan kakak saya bilang gini, Ger, berarti Tuhan Yesus sayang sama kamu. Oke. Tuhan Yesus kamu mau benar-benar serius melayani Tuhan. Ya. Seperti dulu. Oke. Waktu kamu ketemu Yesus awal-awal pertobatan kamu. Ya. Waktu dimulai waktu SMA. Wow. Dan 2 kali saya momen itu. 2 kali mimpi ya. Tapi Ada pesan khusus nggak dari Tuhan Yesus pada saat itu? ini cerita ya, waktu itu ketemu Tuhan Yesus ini benar real, saya nggak bohong. Waktu itu momen itu saya melihat Tuhan Yesus putih bercahaya, jubahnya putih bercahaya berkilauan, bahkan lebih daripada sinar yang kita ada di studio ini. Bersinar, bercahaya. Oh, Dan saya lihat kakinya itu paku, berdarah. wow, oke. Dan saya katakan kepada yang di depan saya, ini siapa? Yang di depan saya ini siapa? Gitu. 3 kali saya tanya, Yesus menjawab, ini aku yang selama ini kamu sembah, Oke. yang selama ini kamu layani. Oke. Dan saya tersungkur, saya nangis. Pada waktu itu saya dengar puji-pujian di dalam surga. Saya masih di dalam Taman Firdaus. Oke. Bukan di area khususnya di surga, bagaimana Ya. orang-orang kudus Tuhan dan malaikat Tuhan itu memuji dan menyembah Tuhan. Oke. Dan saya dengar itu seperti perkataan Wahyu. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Itu kan ada di dalam Ya. kitab Perjanjian Baru kan. Wow. Sebab Tuhan baik. Dan saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan aku mau di sini. Saya bilang 3 kali, Tuhan aku mau di sini. Aku mau rindu, aku mau secepatnya, aku gak mau balik lagi. Tapi Tuhan Yesus bilang, katakan, belum saatnya. Suruh balik. Masih ada tugas yang kamu lakukan. Apa Tuhan? Amanat agung. Oh, Perintah akhirnya amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra. Putra dan Roh Kudus. Wow. Tempatmu akan di sini. Tapi tunggu saatnya. Dan saya ingat perkataan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 ya. Ya. Bahwa waktu Yesus itu bangkit ke surga, Ya. ada beberapa muridnya melihat kan, dan Yesus berkata, aku menyediakan tempat bagimu Ya. di surga. Oke. Itu ku pegang kayak itu. Wow. Dan itu aku saksikan dimanapun aku berada, pelayanan di desa-desa,
di seluruh kota-kota bahwa Yesus is real. Oke. Dan itu janji Tuhan. Jadi akhirnya Bang Gary memberikan hidup total melayani Tuhan ya. Iya, sampai sekarang. Penginjilan ya kemana-mana Penginjilan. ya. Udah ke kota mana aja? Tinggal ke Ambon, NTT, NTB sama Papua sih belum. Punya rindu sih. Berarti Sana. udah jalan nih dari Sudah ujung ke jalan. ujung ya. Iya. Ke Bali, Sumatera, Aceh sampai Lampung udah. Kalimantan, seluruh Kalimantan udah. Sulawesi udah. Berarti lebih banyak melayani sebagai worship leader ya. Kesaksian worship leader tanpa pembicara juga. Oh ya, karena memang udah ditabiskan jadi seorang pendeta ya. Ya. Uh, Oh iya, waktu momen itu, waktu di Zoom itu, waktu saya belum diagnosa oleh dokter, saya nggak tahu sakit itu HIV. Saya sempat di salah satu gereja lokal menangani Zoom. oh, Dan gereja itu dari jumlah jemaat di doa pagi itu dari 10 sampai 40, akhirnya onset pada saat COVID itu kan mereka onset ya gereja lokal, dari jemaatnya 20 sampai 150. wow. Itu semua saya lakukan dengan sukacita. Saya mendata jemaat. Oke, dan memang sudah total memberikan hidup untuk Tuhan ya, Bang ya. Amin. Udah nggak kepikiran tentang dunia duniawi lagi lah ya. Nggak kepikiran. Walaupun mereka menawarkan, ayo kerja lagi di kafe, di restoran, posisi manajer, saya nggak mau. Jadi benar-benar udah total untuk Tuhan lah ya. Yang melayani. Karena udah capek ya hidup seperti itu ya. Capek. Ya ampun. Takut kena jatuh lagi ke Oke. dosa. Dan saat ini katanya punya grup band musik rohani ya? Ada. Apa namanya? Unity Music Band. Ini abang sendiri yang pimpin. Aku yang pimpin. Oh. Sebelum COVID aku yang pimpin. Jadi aku koordinir teman-teman yang punya talenta musik, keyboard, bass, gitar, drum, biola, singer, Wih. WL ke gereja-gereja yang butuh. Lengkap ini ya. Oke. Jadi memang ya all out ya untuk Tuhan ya. All Udah out. udah benar-benar memberikan yang terbaik ya. All out. Sempat juga waktu itu kan membantu artis-artis kayak Maria Simorangkir Oh, waktu 2018 ya. ke Surabaya gereja besar lokal, Oke. dan saya ikut juga. Saya juga bantu sempat Citra Sokalista waktu di Skolastika. di Kementerian Pertahanan. Oh. Sempat saya bantu juga untuk sounding dia nyanyi di sana Iya. di Natal, dan beberapa kayak Ajeng Astiani juga Ekspektor Top 7. Oke. Saya juga bawa beberapa artis rohani kayak Michael Panjaitan juga sempat. Oh. Angelia Dom juga Iya, sempat. ini Angela Dom yang baru-baru ya. Waktu itu masih The Voice Kid, Ya. beberapa kali ke gereja di Pokok Cikarang. Iya. Terus ada ministry waktu di Kelapa Gading. Iya. Sempat sama Joy Tobing. Oh. Nah, Joy Tobing kebetulan teman saya juga. Oh, ya. Wah, berarti ini benar-benar udah habis-habisan ini untuk pekerjaan Tuhan ya. Habis-habisan. Dan aku dengar abang menciptakan lagu rohani ya untuk Tuhan ya. Benar. Waktu masa-masa sakit ya. Masa-masa sakit. Judulnya apa? Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku, diambil dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 4. Wow. Itu bisa kita dengar di mana, Bang? Di YouTube saya. YouTube channel saya adalah PS Gary Morris Simanjuntak. Mantap kali. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, karena memang pribadi. sakit ya. Dan abang mendeklarasikan Yesus penyembuhku. Iya. Wow, jangan lupa untuk nonton ya di Like and subscribe YouTube. dan juga komen jikalau Bapak Ibu Saudara terberkati dan mengalami hal seperti saya. Dalam firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang tidak dapat disembuhkan, pasti Tuhan Yesus menyembuhkan. Sebab dia kesembuhan bagi setiap jiwa-jiwa yang berharap dan takut akan Tuhan. Wow. Saya puji Tuhan melayani Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Wow. Bukan suatu kebanggaan bagi saya juga, enggak banggaan. Kalau bisa flashback ya,
Aku sudah dengar cerita abang dari awal pertengahan sampai ini ujung ya. Abang hanya jatuh di dosa seks ya. Apa ini kemungkinan karena waktu kecil pernah dilecehkan ya? Jadi kemungkinan roh najisnya itu masuk ya. Iya pasti. Sehingga menggerogoti, sehingga abang cuma jatuh di situ. Iya kan masih kecil itu biasanya kan kalau anak kecil itu kan rentan ya. Iya, Itu pasti akan terulang ke setelah dia dewasa. betul. Itu jembatan terbuka untuk kita melakukan dosa. Betul. Itu kalau misalkan dari kecil itu pelecehan seksual entah dilecehkan sama bapaknya, Ya, saudaranya, Ya. ataupun orang lain, siapapun itu gendernya atau wanita atau pria itu pasti Ya. akan kalau kita nggak bisa jaga pada waktu dewasanya itu akan jatuh. ya, betul, betul, betul. Dan waktu jatuh, ini kan yang lecehkan laki-laki nih ya waktu kecil. Abang waktu jatuh berarti bukan hanya kepada perempuan ya waktu sebelum masuk penjara. Ya berapa kali kepada pria. Dan posisinya itu saya sebagai lakinya. Oh, abang yang jadi laki-lakinya. Oke. Posisinya begitu. Itu masa lalu ya. Ya, jadi menurut aku ini karena faktor pernah dilecehkan jadi sehingga jatuh. Gitu ya. Jadi sebenarnya waktu di dalam penjara dilecehkan oleh laki-laki sebenarnya nggak ada masalah ya, karena memang abang sebelum masuk penjara pun sebenarnya udah sama laki-laki juga iya gitu ya. Iya. Ini pentingnya orang tua menjaga anak menurut aku. Benar. Ya, karena apa? Anak jangan sampai dibiarin gitu aja. Karena mereka rentan untuk dilecehkan. Ya. Terutama dalam media sosial ya. Oh. Karena itu juga bisa berpengaruh ya, mempengaruhi mereka ya. Mempengaruhi. Termasuk dandanan mereka. Outfit mereka seperti apa. Kalau mereka outfit mereka benar-benar laki-laki, anak kita laki-laki harus outfit laki-laki. Ya. Jangan seperti outfitnya perempuan gitu. Oke. Wow. Ini luar biasa bagaimana Tuhan memenangkan abang. Karena orang yang udah jatuh ke dalam dosa itu udah sangat nikmat. Artinya untuk bisa keluar dari sini ini pekerjaan Tuhan menurut aku. Satu hal lagi juga, saya juga pernah ninggalin Yesus. Seperti nyanyian Putri Siagian kan, jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tata. Abang pernah tinggalin Yesus. Pernah. Kenapa? Ini keluarga belum tahu. Hah? Ini mungkin dengar keluarga udah tahu, akan marah mungkin ya. Tapi risikonya saya terima. Ini keluarga saya belum tahu. Karena kan ya nggak apa-apa. Kan kita menceritakan masa lalu. Teman-teman saya udah tahu. Beberapa teman saya udah tahu bahwa saya pernah tinggalin Yesus. Karena apa? Wanita. Iya. Jadi ngikut dia gitu. Berarti mau nikah sama dia. Selama 3 tahun. Karena mau nikah sama dia gitu. Bukan nikah. Hidup kebo-kebo. Waduh, kirain mau nikah. Jadi kumpul kebo aja sampai tinggalkan Yesus gitu ya. Ngikut dia. 3 tahun. Udah hancur banget kan saya dulu. Mustahil untuk bisa diselamatkan ini. Tetapi itulah karya Tuhan ya. Ya saya rasa ini saya paling bejat di antara orang-orang yang lain ya. Apa yang saya tabur saya tuai sekarang ya kan. Maksudnya kan upah dosa itu adalah maut ya. Maut itu bisa kematian dan bisa sakit penyakit. Saya terima sakit penyakit, saya terima dengan sukacita, saya laluin. Sakitnya seperti apa, perihnya seperti apa, tapi saya bisa melewati itu. Itu semua karena Tuhan. Dan apa yang membuat abang bisa balik lagi? Karena Tuhan Yesus itu sangat sayang sama saya. Jadi balik otomatis aja gitu ya? Iya dong. Tinggalin dia gitu ya? Tinggalin dia. Berarti putus pada saat itu dia putus, dah selesai. Karena ada dalam hati saya mengatakan Roh Kudus, kapan engkau menyembahku lagi? Kapan engkau balik ke aku lagi? Itu hati kecil, suara hati kecil bicara kepada saya. Wow. Selamat datang kembali di kerajaan Tuhan, Bang Giri. Tuhan sangat sayang sama abang. Keren sekali kesaksiannya.
Thank you sudah mampir di podcast Kana. Terima kasih sama-sama. Bapak Ibu teman-teman semuanya, ya, yang sudah punya anak, jaga anakmu dengan baik, ya. Karena usia-usia masa kecil itu usia-usia yang sangat rentan, ya, untuk dijahati oleh orang. Kalau kau sampai lengah, apa yang terjadi pada Bang Gary akan terjadi juga kepada anakmu, ya. Sehingga anakmu bisa di usia-usia remaja atau dewasanya akan terjerumus, ya, ke dalam kegelapan dan bisa terhilang, bahkan sampai tinggalkan Yesus. Betul, orang tua harus cari uang. Betul, tanpa uang tidak bisa menyekolahkan anak-anak. Tetapi kalau kita lengah dalam hal penjagaan, tidak ada mesbah keluarga, tidak ditanamkan takut akan Tuhan, nilai-nilai firman Tuhan kepada anak, jangan salahkan anakmu, ya. Rusak, hancur. Betul tidak bercerai, ya, orang tua utuh, betul. Tetapi kalau tidak orang tua tidak menjaga anak, ya anak akan berantakan, ya. Setan sedang mengincar anakmu, jaga, ya. Pagari dengan kuasa darah Yesus. Oke. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab apa yang Tuhan sudah persatukan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Nekat bercerai atau diceraikan. Pilihan cuma ada dua. Yang pertama, sendiri seumur hidup. Yang kedua, berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaus rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang sudah tertera di bawah ini. Sampai ketemu lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.